Melawan gelombang globalisasi. Kita tentu sudah jelak atau bosan mendengar istilah globalisasi. Oleh para pendukungnya, memang globalisasi dianggap air pasang yang sudah tiba saatnya, yang laksana langit, yang hendak runtuh. Niscaya tidak akan dapat dibendung, apalagi dengan telunjuk. Coba camkan apa yang pernah dikatakan Percy Barnevik, pemimpin salah satu perusahaan multinasional, sebuah konglomerasi yang menganggap dirinya bukan jago kandang semata. Grup Industri ABB. Saya mengartikan globalisasi sebagai kebebasan bagi grup perusahaan saya untuk menanam modal di mana saja kami kehendaki, kapan saja kami kehendaki, menghasilkan apa saja yang kami kehendaki, membeli dan menjual di mana saja kami kehendaki, dan mendukung pembatasan-pembatasan yang sesedikit mungkin, baik yang berpangkal dari undang-undang perburuhan maupun dari adat istiadat sosial. Begitu pimpinan perusahaan raksasa multinasional ABB, Percy Barnevik, sungguh sangat menyeramkan. Tanpa malu-malu, tanpa sungkan, pengusaha raksasa itu menandaskan keyakinannya bahwa uang adalah kekuasaan yang tidak mengenal batas. Tidak mengherankan kalau orang yang bercita-cita untuk membendung, paling tidak membatasi, merajalelanya keserakahan para konglomerat mancanegara itu, kaum multinasional itu menyatakan tekad untuk menantangnya dengan segala cara. John Jordan adalah organisator apa yang disebut pesta jalan global, menentang modal. Di mana saja ada modal, niscaya di situ bakal ada perlawanan. Yang dimaksud oleh John Jordan dengan modal adalah kuku para konglomerat. Berkat kecanggihan komunikasi massa, maka gelombang anti-globalisasi ini juga kian bersemangat. Begitulah setiap tanggal 1 Mei, kita merayakan apa yang disebut Hari Buruh. Sebenarnya peringatan ini lebih tepat disebut Hari Kemenangan Buruh. Karena hari ini awalnya untuk memperingati berhasilnya perjuangan kaum buruh di Eropa, menuntut dibatasinya jam kerja menjadi hanya 8 jam sehari, dan jika lebih dari itu terhitung lembur. Dan pada peringatan Hari Buruh tahun 2001 berlangsung unjuk rasa di depan berbagai bursa efek di dunia. Di kota Sydney kala itu, sempat terjadi bentrokan antara pengunjuk rasa dan aparat kepolisian yang mengerahkan pasukan berkudanya, sarana paling ampuh untuk mengendalikan demonstrasi. Kenapa yang dipilih adalah bursa efek? Karena di sanalah bertarungnya para pengusaha besar memperjualbelikan saham perusahaan mereka. Kasarnya, penerbitan saham adalah salah satu cara ampuh untuk menarik uang rakyat guna mendanai perusahaan. Memang bagi yang bijaksana, membeli saham sering memperoleh untung, yang kurang bijaksana, buntung. Misal saja, di Australia, sebuah perusahaan asuransi gulung tikar. Saham yang pernah dibeli dengan harga $10 satu lembar, anjlok tinggal 30 sen, bahkan bisa hapus sama sekali nilainya. Jadi membeli saham sebenarnya juga nasib-nasiban. Oleh sebab itu ada pialang yang dapat memberikan penyuluhan dan nasihat. Saham apa yang berpotensi untuk terus naik harganya dan akan mendatangkan keuntungan. Mungkin saja yang namanya gerakan anti-globalisasi ini adalah gerakan yang anti-keserakahan, berkedok sebagai anti-kapitalisme. Kapitalisme memang bertujuan untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya bagi pemilik modal,
Kapitalisme berkiblat pada pasar tanpa siraman nilai-nilai kemanusiaan. Untung dan laba adalah segala-galanya. Kalau dalam tahun 1960-an, para pengunjuk rasa, terutama anak-anak muda, turun ke jalan menentang Perang Vietnam, maka di abad ke-21 ini, nampaknya yang dijadikan sasaran adalah para pemodal raksasa yang menganggap duit adalah segala-galanya. Kita ingat bagaimana dalam tahun 1960-an, nama-nama seperti Daniel Cohn-Bendit di Eropa dan Tariq Ari, seorang pemuda berdarah Pakistan di Inggris, tidak jelak-jelaknya atau bosan-bosannya turun ke jalan untuk menentang keterlibatan Amerika dan sekutu-sekutunya dalam Perang Vietnam. Di Amerika pun, para mahasiswa ikut melancarkan tentangan dan ada yang akhirnya tewas ditembus peluru aparat. Namun, segala pengorbanan itu rasanya memang tidak sia-sia karena tujuan mereka tercapai. Aksi para mahasiswa ketika itu mendulang sukses besar karena berhasil membuat Amerika bersedia berunding dengan Vietnam Utara yang waktu itu mampu mencapai kemenangan di medan pertempuran dan membuat Amerika terbirit-birit angkat kaki dari Vietnam Selatan. Aksi ini juga menelan korban pada tingkat tinggi, seperti mundurnya Presiden Amerika waktu itu, Lyndon Johnson, yang tidak bersedia untuk mencalonkan diri kembali dalam pemilihan presiden untuk masa jabatan kedua. Seorang wartawan Kanada, Naomi Klein, pernah menulis buku berjudul No Logo. Logo adalah lambang atau emblem yang biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang ingin mewujudkan pengenalan langsung dan mudah terhadap produknya, seperti Bank Bali dulu dengan logo jempolnya. Dalam buku yang laksana ramalan G2 itu, Naomi Klein antara lain mengatakan anti-korporatisme, kasarnya anti perusahaan besar, adalah suatu jenis politik yang merayu generasi mendatang yang memang suka bikin ulah. Lihat saja bagaimana dahsyatnya dampak gerakan para mahasiswa radikal tahun 1960-an. Kini gerakan-gerakan sejenis menggunakan nama yang menarik dalam bentuk singkatan M. Satu yang adalah tanggal 1 Mei. Sebelumnya pada tahun 2000 di Melbourne, juga pernah ada gerakan yang menggunakan nama S11 atau tanggal 11 September. Unjuk rasa ini terjadi ketika dilangsungkan pertemuan Forum Ekonomi Dunia atau World Economic Forum yang diikuti juga oleh para pengusaha raksasa mancanegara. Unjuk rasa itu memang beringas. Sekitar 20.000 massa demonstran mengepung pertemuan mancanegara itu. Unjuk rasa beringas seperti ini juga pernah beberapa kali terjadi sebelumnya. Seperti dalam bulan November 1999, sidang Organisasi Dagang Sedunia di Seattle, negara bagian Washington, Amerika, sempat gagal gara-gara amukan 40.000 demonstran yang anti-globalisasi. Dan di kota Quebec, Kanada, dilangsungkan pertemuan Asosiasi Perdagangan Bebas Amerika Utara. 25.000 orang berduyun-duyun untuk unjuk rasa. Pada dasarnya, mereka ini juga berkampanye menentang apa yang disebut pabrik-pabrik pemeras keringat dan penghisap tenaga dan darah buruhnya. Yang dimaksud adalah pabrik-pabrik yang membayar upah begitu rendah kepada buruhnya untuk menghasilkan produk, sebut saja sepatu olahraga seperti pabrik Nike,
yang sepasangnya di luar negeri dijual dengan harga yang mencukupi nafkah seorang buruh selama sebulan atau bahkan lebih di Indonesia. Dan pabrik Nike yang beroperasi di Indonesia sudah sering menjadi sasaran unjuk rasa. Kantor pusatnya di luar negeri ikutan didemo karena perlakuan kantor cabangnya di Indonesia terhadap para buruhnya. Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, Allah yarhamu, pernah menggunakan semboyan Prancis yang keren sekali. Exploitation de l'homme par l'homme. Eksploitasi oleh manusia terhadap manusia. Perusahaan-perusahaan raksasa mancanegara ini juga sering dituding kurang mengindahkan lingkungan hidup. Perusahaan pertambangan tembaga dan emas raksasa Amerika yang beroperasi di Irian Jaya, Freeport misalnya, juga pernah dituding merusak lingkungan. Alhasil, setelah dalam dasawarsa 80 hingga 90-an, seakan ada perasaan masa bodoh politik, tahu-tahu kini bangkit suatu perlawanan resistensi terhadap kapitalisme. Ada yang menilai bahwa apa yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan raksasa ini bukanlah produk semata, melainkan nama. Jadi di sini yang berperan adalah pemasarannya. Bagus tidak bagus bukan soal, asalkan lihai pemasarannya, maka niscaya orang akan membelinya. Pada waktu yang sama, perusahaan-perusahaan ini mencoba untuk terus mengurangi jumlah tenaga kerjanya agar biaya produksinya semakin ditekan, sedangkan harga barangnya kian ditingkatkan. Dalam hal ini, untung dan laba hanya itulah dewa yang patut disembah. Kemanusiaan seakan tidak lagi ada artinya. Pelayanan bukanlah merupakan hal yang terpenting. Di Australia saja sudah sekian banyak bank yang menutup cabang-cabangnya yang dahulu merupakan pelayanan gratis dan dari garis depan yang memungkinkan para nasabah untuk bertatap muka dengan unsur-unsur bank, hingga bank bukanlah suatu nama abstrak tanpa bentuk wujud nyata di mata para nasabah. Namun kini sebagai pengganti dari pelayanan langsung itu, ditawarkan dunia maya, urusan perbankan lewat internet. Lagi-lagi para nasabah seakan dirintangan dari bertatap muka untuk mendapatkan pelayanan. Motivasi penutupan cabang-cabang bank itu adalah pengurangan tenaga kerja yang pada gilirannya akan menurunkan biaya produksi dan meningkatkan keuntungan. Di Australia ini, hampir semua bank yang beroperasi menyauk atau meraup keuntungan yang luar biasa yang tanpa segan-segan mereka umumkan dengan bangga secara berkala. Dan seakan mereka terus memikirkan bagaimana supaya bisa memperoleh keuntungan yang lebih besar lagi. Kita jadi teringat akan apa yang dikenal sebagai revolusi industri antara tahun 1760 dan 1860. Disebut revolusi karena pada waktu itu, pabrik-pabrik mulai menggunakan teknik baru, termasuk mesin-mesin yang digerakkan dengan tenaga uap, termasuk kereta api. Memang pada waktu itu produksi meningkat secara berlipat ganda, namun manusia dikatakan kehilangan kemanusiaannya. Revolusi yang lahir di Inggris ini menghasilkan pembangunan pabrik tekstil, misalnya, dan pabrik-pabrik lain yang rodanya digerakkan tidak lagi oleh tenaga manusia, melainkan teknologi, dan manusia hanya sebagai alat dari mesin-mesin itu. Tidak mengherankan kalau di antara para pemikir waktu itu di Inggris, ada yang menyebut pabrik itu sebagai pabrik-pabrik setan. Mungkin inilah makna dari ayat dalam Al-Quran yang menandaskan
Kecintaan akan uang adalah sumber segala kemungkaran. Wallahu alam. Nuim Kayat.